Shalom. Adik-adik, hari ini kita akan memulai sekolah minggu kita. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga guru-guru sekolah minggu nanti yang akan mengajar firman Tuhan. Berkati juga teman-teman kami Tuhan yang mungkin belum bisa bergabung. Biarlah nanti mereka bisa bergabung untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita angkat satu pujian, Jalan Serta Yesus. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian Roh Kudus yang manis. Kepada guru sekolah minggu yang membawa firman Tuhan. Halo adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya? Pasti semua dalam keadaan sehat. Ya, kita bertemu lagi di dalam sekolah minggu virtual kita pada hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu untuk firman Tuhan yang sebentar akan kita dengar. Yuk, tunduk kepala dan kita berdoa.
Bapa, sungguh kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Hingga saat ini kami boleh ada, untuk kami boleh lagi kembali bersekolah minggu, untuk kami memuji dan memuliakan Tuhan. Dan sebentar kami mau dengar firman-Mu, mari Bapa, Engkau yang menolong kami, untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dan kami boleh dapat melakukan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, kami siap untuk dengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini Tante Yuni mau cerita tentang firman Tuhan yang berjudul Paulus berkhotbah di Athena. Yang menjadi bahan cerita kita di dalam firman Tuhan ini adalah Kisah Rasul 17 ayat 1 sampai 34 dan 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Itu yang menjadi bahan cerita kita. Jadi tema kita pada cerita minggu ini adalah Paulus berkhotbah di Athena. Kalau sebelumnya kita sudah mendengar tentang Paulus yang berkhotbah di Filipi, tapi setelah itu dia diusir dari kota Filipi. Akhirnya Paulus pun melanjutkan mengunjungi 3 kota lainnya, yaitu kota Tesalonika, Berea, dan Athena. Adik yang kekasih di dalam Tuhan, Tesalonika adalah satu kota yang besar seperti Antioquia dan dengan jalan-jalan yang besar, dan di sana kegiatan mereka adalah berdagang. Mereka sibuk dengan berjual beli. Dan Paulus mengenal ada beberapa orang Yahudi yang ada di sana, dan pertama kali setiap Paulus datang atau tiba di sebuah kota, yang pertama kali ditanyakan adalah di mana rumah ibadah di kota ini. Ya, itu yang pertama kali Paulus tanyakan. Dia pertama yang dia lakukan adalah mencari orang Yahudi, lalu dia tanyakan di mana rumah ibadah di kota itu. Nah, orang Yahudi pun yang ada di sana berkata kepada Paulus, datanglah bersama kami di hari Sabat dan kami akan menunjukkan di hari Sabat minggu depan, dan kami akan menunjukkan rumah ibadat itu. Nah, tibalah pada hari Sabat, Paulus, Silas dan Timotius mengikuti orang Yahudi untuk pergi ke rumah ibadah. Nah, di tempat itu diizinkan untuk berbicara, dan ia berbicara kepada saudara-saudara sebangsanya tentang Tuhan Yesus dan menunjukkannya dari Alkitab bahwa dia adalah Mesias. Dia itu Yesus adalah Mesias yang sudah lama dinanti-nantikan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah hati mereka terbuka untuk menerima pengajaran Paulus ini? Ternyata hati mereka masih tertutup, dan mereka tidak mau menerima tentang pengajaran Paulus. Tetapi adik-adik yang kasih dalam Tuhan, tidak semua yang dari mereka menutup hatinya untuk menerima pengajaran dari Paulus. Tetapi ada beberapa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu orang Yahudi dan orang Yunani. Ya, jadi bukan hanya orang Yahudi saja, tetapi ada juga orang Yunani yang percaya tentang pengajaran Paulus, tentang Tuhan Yesus. Dan beberapa di antara mereka adalah wanita-wanita yang terkemuka. Artinya orang-orang yang memiliki status sosial yang terkemuka atau status sosial yang tinggi, ya, di kota Tesalonika itu. Sama halnya seperti di Filipi, Tuhan juga menyediakan tempat tinggal, ya, bagi para hamba-hambanya. Yason adalah seseorang yang mengundang mereka untuk tinggal bersama dengan dia. Nah, di rumah inilah Paulus tidak mau merepotkan atau tidak mau menjadi beban bagi keluarga Yason. Akhirnya dia membuat kemah di situ. Lalu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka datang ke rumah Yason sampai tengah malam untuk bertemu dengan Paulus. Nah, Paulus pun mengasihi mereka, ya, sama seperti seorang ibu yang mengasihi anaknya. Lalu dengan sabar Paulus menjelaskan tentang jalan keselamatan kepada mereka dan bagaimana mereka harus hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, beberapa minggu kemudian
terjadilah satu perubahan. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, orang Yahudi di rumah ibadat merasa iri. Karena apa? Karena begitu banyak orang Yunani yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, mereka segera akhirnya membuat sesuatu yang jahat, ya, kepada Paulus dan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya orang Yahudi ini mencari orang-orang yang jahat untuk mengacaukan di kota itu, ya, untuk mengacaukan kota itu. Orang-orang itu segera menyerbu ke rumah Yason dan mencari Paulus dan jemaat lainnya dan menyeret mereka ke pengadilan dan menuduh mereka. Apa yang dikatakan orang-orang itu? Ya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia ini telah datang juga kemari dan Yason sudah menerima mereka untuk menumpang di rumahnya. Mereka katakan bahwa Yesus itu adalah raja dan lebih penting lagi mematuhi dia daripada ketetapan-ketetapan kaisar di Roma. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, mereka tidak menemukan Paulus beserta teman-temannya, tetapi mereka hanya menemukan Yason dan jemaat-jemaat yang kebetulan ada di rumah Yason ingin mendengar tentang Tuhan Yesus, ya, dari Paulus. Nah, mereka yang ditangkap dan mereka diseret ke pengadilan. Tetapi pada akhirnya Yason dilepaskan dengan apa? Setelah dia membayar uang sebagai jaminan bahwa ia akan mematuhi ketetapan pemerintah. Nah, pada waktu itu, pada waktu malam, ya, akhirnya Paulus dan teman-temannya pun pergi meninggalkan Tesalonika dan mereka pergi ke kota Berea. Nah, kota Berea ini adalah satu kota kecil, ya, kurang lebih 40 km dari Tesalonika. Nah, apakah mereka akan mengalami hal yang sama? Apakah mereka akan mengalami penganiayaan, ya, sama yang seperti mereka alami waktu di Filipi dan Tesalonika? Apakah di kota Berea ini mereka akan mengalami sesuatu yang sama, mengalami hal yang sama? Tetapi Paulus dia tidak bertanya apakah kami akan mengalami penganiayaan, tetapi sebaliknya ia bertanya, apakah orang Berea ini akan membuka hatinya bagi Yesus? Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, pertama-tama yang Paulus lakukan dan teman-temannya pada waktu tiba di Berea, apa yang mereka lakukan pertama kali? Masih ingat? Yang pertama mereka lakukan pertama kali adalah mencari orang Yahudi dan bertanya, apakah ada rumah ibadah di kota Berea? Adik-adik, orang Yahudi yang di Berea itu lebih ramah daripada yang di Tesalonika. Nah, pada waktu Paulus mengajarkan mereka tentang firman Tuhan dari perjanjian lama dan membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias yang sudah lama mereka nanti-nantikan, mereka tidak menentangnya. Berbeda dengan yang ada di Tesalonika, mereka menutup hatinya untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tetapi di Berea, mereka tidak menentangnya. Ya, mereka tidak menentang pengajaran tentang Tuhan Yesus. Orang-orang yang ada di Berea, mereka tidak menentang dan mereka membuka hati mereka, bahkan menyelidiki sendiri Alkitab untuk mengetahui apakah yang dikatakan oleh Paulus itu benar. Nah, pada saat orang Yahudi mengetahui bahwa semua yang dikatakan oleh Paulus itu adalah benar, maka banyak yang berbalik kepada Tuhan Yesus dan percaya kepadanya. Sama seperti yang telah dilakukan oleh banyak pria dan wanita di Yunani. Setiap hari mereka datang untuk menyelidiki dan mempelajari firman Tuhan. Di Berea nama Tuhan Yesus disembah dan dihormati. Sehingga adik-adik, berita ini sampai terdengar oleh orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Akhirnya mereka datang ke kota Berea. Mereka tetap memiliki niat yang jahat. Mereka datang untuk menghasut orang-orang yang ada di sana sehingga kota itu tidak aman lagi bagi Paulus untuk tinggal lebih lama di Berea. Orang Berea tidak ingin mereka pergi dan akhirnya mereka memutuskan cukup Paulus saja yang pergi, tetapi Silas serta Timotius tetap tinggal bersama dan mereka dan mengajar mereka. Dan akhirnya
beberapa jemaat pun mengantarkan Paulus pergi meninggalkan Berea dan menuju ke Athena. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, akhirnya Paulus tibalah ke Athena. Nah, setelah tiba di kota Athena, Paulus sangat senang sekali dan menikmati pemandangan yang indah di kota itu. Kenapa? Karena kota Athena itu indah dengan bangunan-bangunan yang terbuat dari batu pualam, dan ada juga patung-patung pahatan yang dibuat oleh para ahli dan yang menggambarkan para dewa yang mereka sembah. Nah, walaupun Paulus menikmati pemandangan yang indah di kota itu, tetapi ketika Paulus melihat ada patung dewa-dewa itu, hatinya menjadi sedih. Kenapa? Paulus dia tidak datang sebagai turis yang hanya untuk melihat-lihat, tetapi Paulus datang untuk memberitakan Tuhan Yesus kepada semua orang. Dan adik-adik, orang Athena ini suka sekali mempelajari hal-hal yang baru. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah mereka mau mendengar dan berbicara dengan Paulus mengenai berita penting yang ia mau sampaikan kepada mereka? Masih ingat adik-adik, pertama kali setiap Paulus mengunjungi kota yang dia datangin, pertama kali yang dilakukan apa? Yaitu dia mencari orang Yahudi dan mencari rumah ibadah yang ada di kota itu. Akhirnya Paulus pun mencari rumah ibadah dan ia rindu sekali bertemu dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Selain itu juga Paulus pun pergi juga ke pasar-pasar dan berbicara kepada orang-orang yang ada di sana dan berbicara tentang mengenai bahwa satu-satunya Tuhan yang benar dan juga tentang dewa-dewa yang mereka sembah. Berita tentang pengajaran Paulus ini akhirnya menyebar sampai ke segala penjuru Athena. Banyak sekali orang yang ingin tahu siapa sih Paulus ini, gitu ya. Bahkan banyak juga yang menghina tentang Paulus ini. Apa sih yang dikatakan oleh si Plater ini? Nah, bahasa dari mereka ini adalah tukang omong, ya. Tetapi ada juga yang lain yang menyuruh mereka diam dan berkata, mari kita dengarkan dia. Rupa-rupanya ia memberitakan tentang dewa-dewa asing. Nah, karena yang mereka sembah itu adalah dewa-dewa, sehingga mereka juga berpikir bahwa Paulus ini memberitakan tentang dewa yang baru, dewa yang asing, ya. Itu di dalam pemikiran mereka. Karena mereka senang sekali untuk mempelajari hal-hal yang baru. Pada akhirnya Paulus diundang untuk datang ke pertemuan yang bernama Areopagus, ya. Areopagus, dan tempat ini adalah sebuah bukit yang terkenal di Athena yang dipakai untuk sebagai tempat persidangan, di mana semua keputusan sidang pengadilan itu diambil dan diumumkan di tempat, ya, di atas puncak bukit. Nah, dan ini merupakan satu kehormatan yang besar bagi Paulus, utusan Kristus untuk datang ke tempat itu untuk berbicara di depan orang-orang pandai yang ada di Athena. Adik-adik, Paulus sangat memanfaatkan kesempatan ini dan berkhotbah dengan berani di bukit pengadilan ini. Apa yang dikatakan Paulus kepada orang-orang yang ada di bukit Areopagus ini? Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Allah yang tidak kamu kenal tetapi kamu sembah, itulah Allah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan langit dan segala isinya. Ia tidak tinggal diam di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia dan tidak memerlukan apapun dari kita karena dialah yang menciptakan kita. Dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu yang kita butuhkan. Dia mau supaya orang mencari dia. Dia bukanlah seperti dewa-dewa yang dibuat dari emas dan perak dan batu menurut gambaran manusia. Dia memerintahkan agar semua orang bertobat
dan menyembah Dia sebagai Tuhan. Suatu hari kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilannya. Dia telah menetapkan seorang hakim, yaitu Tuhan Yesus yang telah dibangkitkan dari kematian. Nah adik-adik, waktu orang-orang pintar dari Athena mendengar Yesus telah bangkit dari kematian, akhirnya beberapa di antara mereka pun tertawa. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati bangkit dan hidup kembali? Mustahil. Lalu ada lagi yang lain berkata, lain kali kami mau mendengar lebih lanjut tentang semua ini. Nah adik-adik, tetapi ada beberapa di antara mereka yang tetap tinggal bersama Paulus di tempat itu. Dan yang lainnya pergi meninggalkan Paulus. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan di antara mereka yang percaya adalah seorang dari anggota Areopagus, yaitu Dionysius, dan seorang wanita bernama Damaris. Nah, adik-adik, kedatangan Paulus ke Athena itu tidak sia-sia, ya. Nah, adik-adik, kedatangan Paulus di kota Athena itu tidaklah sia-sia. Bukan hanya di kota Athena saja, tapi di Tesalonika dan Berea banyak sekali yang banyak sekali yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Nah, yang menjadi pelajaran kita pada hari ini, kita boleh dapat memahami bahwa Tuhan selalu menuntun Paulus dan teman-temannya untuk memberitakan Injil dari kota ke kota, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka walaupun mereka dalam keadaan bahaya atau mengalami penderitaan atau penganiayaan, tetapi Tuhan tetap selalu ada bersama mereka dan menolong mereka. Dan kita mau belajar tentang firman Tuhan ini lebih dalam lagi, dan seperti yang ada di kota Berea, mereka rajin untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Yuk, Tante mengajak kita untuk kita boleh bersama-sama buat adik-adik di rumah untuk belajar untuk membaca firman Tuhan. Mungkin ada yang belum pernah membaca firman Tuhan, mulai sekarang kalian baca firman Tuhan. Kalian bisa membaca firman Tuhan setiap hari dengan teratur. Tidak bisa pagi atau malam, ya. Jadi tinggal kalian mengatur waktu kalian untuk membaca firman Tuhan. Nah, kalau kalian rutin atau rajin membaca firman Tuhan, maka kalian akan senang sekali untuk membaca kebenaran firman Tuhan, dan kalian bisa dapat memahami isi dari kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Nah, ini saja yang menjadi firman Tuhan yang boleh Tante sampaikan pada hari ini. Semoga ini boleh dapat memberkati kita semua, ya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar, dan sekaligus untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Bapa di surga, kami menaikkan syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini, yang boleh dapat memberkati kami, dan ajar kami Tuhan untuk melakukan itu di dalam kehidupan kami. Kami mau berusaha untuk melakukannya Tuhan, dan kami rindu juga kami boleh dapat membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari Bapa. Terima kasih, biarlah firman-Mu boleh menjadi rema atas kehidupan kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami. Kami mohon biar kiranya Tuhan yang berkenan dan memberkati ibadah kami, baik lewat pujian kami yang kami naikkan kepada Tuhan, dan firman Tuhan yang sudah kami dengar boleh dapat memberkati kami. Terima kasih banyak Bapa. Terus tutup bungkus kehidupan anak-anak kami. Biarlah kiranya kekuatan, kesehatan, perlindungan-Mu senantiasa terus menyertai anak-anak sekolah minggu kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri ibadah sekolah minggu kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, saat kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita puji dan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
ibadah kami Tuhan. Biarlah ibadah kami bisa bertemu dengan adik-adik kami. Dan juga berkati guru-guru kami yang sudah mengajar pada hari Tuhan, berkati mereka soal Tuhan. Dan juga Tuhan berkati adik-adik kami Tuhan yang sudah beribadah atau menjelaskan beribadah Tuhan. Berkati mereka soal Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Dan juga Tuhan berkati adik kami yang mungkin tidak sakit atau tidak sehat pada hari Tuhan. Berkati mereka Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan. Hanya ini ucapan syukur kami Tuhan, adalah khusus yang amin. Amin. Shalom.